Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdarul Sabrina dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2410220019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS review jurnal artikel dengan mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nungki Anditasari MPD. Untuk soal yang pertama, ada cari 2 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik logika matematika pada sistem informasi. Dan yang soal nomor 2, buatlah review dari 2 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau keperbaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel pada sistem informasi, dan yang ketiga membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari keperbaruan yang didapat. Untuk yang menjawabnya, yang pertama ada aspek dasar dari artikel, ada judul Jurnal 1 Pengklasifikasian Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Citamiang dengan Penerapan Logika Fusi Model Tahani. Yang jurnal 2-nya Rancang Bangun Kualitas Air Sungai Metode Fusi Sukamoto, Studi Kasus 4 Kecamatan Karawang. Untuk jurnalnya itu dari Rapid Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Unifrap, jurnal 2 dari Computer Science Geoscience, terus ISSN-nya jurnal 1 dari 2477 sampai 2062. Jurnal 2-nya 2808 sampai 9065. Volume dan halaman. Jurnal 1 itu volume 5 nomor halaman 2, halaman 97 sampai 107. Nah, ini di jurnal 1 ini halaman 97 sampai 107. Terus juga dari Rapid Journal di sini sebelah kiri atas. Terus volume 2 nomor 2, volume nomor 2. Terus ini ada ISSN cetaknya sini. Terus kalau yang jurnal 2 ada di sini. Akreditasinya Sinta 4. Di sini ada volume 4 nomor 2. Terus ISSN-nya ada di sebelah sini. Di bawah. Ini di sini. 28089065. Tahun terbitnya yang jurnal 1 2020, yang jurnal 2-nya 2024. Itu bisa di sini. Kalau yang jurnal 1-nya ada di sini. Bulan Juli. Yang jurnal 1, yang jurnal 2-nya juga bulan Juli. Terus link artikelnya juga ada. Terus untuk yang selanjutnya ada abstraknya. Abstrak ini memberikan ringkasan yang jelas mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian. Untuk abstrak dari artikel pertama ini, penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan kesejahteraan keluarga berdasarkan data penduduk yang dimiliki oleh pemerintah desa dengan menggunakan metode identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, logika fusi dengan model Tahani bisa digunakan untuk mengolah data keluarga yang sesuai dengan indikator tingkat kesejahteraan keluarga
dengan memberikan keluaran berupa pengklasifikasian keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai tingkat kesejahteraan keluarga diperlukan untuk memonitor perkembangan program pembangunan yang telah dilakukan. Jadi abstraknya ini ada dari sebelah sini. Oleh sebab itu, menginformasi mengenai tingkat dari sini. Terus ini tadi tujuan penelitiannya. Berdasarkan hasil pengolahan di sini, di bagian abstrak. Terus untuk jurnal 2-nya, untuk jurnal 2-nya, penelitian di Citarum menyatakan bahwa sungai di Citarum, Jawa Barat mengalami pencemaran serius menyebabkan masalah bagi manusia dan lingkungan, sehingga pemantauan kualitas air sungai sangat diperlukan. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan model SDLC waterfall, menggunakan metode fusi Tsukamoto berdasarkan 7 parameter air, EC, TDS, salinitas, pH, ORP, SG, dan suhu, untuk menyederhanakan penetapan kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPK yang dikembangkan dapat menghasilkan kualitas air berdasarkan 7 parameter dengan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kurang baik, baik, sedang, baik, dan sangat baik. Nah, ini uh, untuk abstraknya sebelah sini, sehingga penelitian mengungkapkan bahwa Sungai Citarum mengalami pencemaran serius. Terus di sini ada yang tadi saya sebutkan berbasis STL Jawa Terval menggunakan fungsi Tsukamoto dengan parameter air. Ini hasilnya baik, kurang baik, dan sangat baik. Ini bisa teman-teman cari di sini. Terus yang selanjutnya ada pendahuluan dari artikel kedua dulu. Pendahuluan dari artikel kedua. Dalam laporan terbaru dari Blacksmith Institute, 2 wilayah di Indonesia tercatat sebagai daerah baru yang paling parah terkena polusi akibat limbah industri dan rumah tangga. Salah satunya adalah Sungai Citarum di Jawa Barat yang menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 9 juta orang dan 2.000 pabrik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sungai Citarum tercemar limbah, aluminium, dan mangan dengan kadar polusi 1.000 kali di atas standar bahaya Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air sungai sangat penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan sumber daya air, melindungi kesehatan manusia, dan menjaga lingkungan yang sehat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan sistem pendukung keputusan atau SPK. Jadi teman-teman pendahuluannya ini langsung di bawahnya. Nah ini saya ambil dari sini dalam ini dan saya lanjutkan dari sini. Oh ya, di dalam pendahuluan juga ada masalah yang disampaikan itu jelas, terus menganalisis tujuan atau masalah utama yang diselesaikan dalam artikel tersebut. Nah, ini eh, masalahnya ya teman-teman bisa lihat dari laporan terbaru Blacksmith Institute. Terus yang kedua ada, yang ketiga maaf, oh, maaf yang pendahuluan artikel 1. Untuk di artikel 1,
Belakangan ini populasi penduduk di berbagai negara semakin ke sini jumlahnya semakin bertambah. Begitupun dengan negara Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh SUPAS, survei penduduk antara sensus Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar. Di tahun 2020, jumlah populasi penduduk di Indonesia mencapai 296,6 juta jiwa. Di tengah banyaknya jumlah populasi penduduk juga hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemiskinan keluarga yang dijadikan bahan penelitian merupakan data keluarga yang diperoleh dari Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Data keluarga yang diperoleh di sini belum diklasifikasikan karena merujuk pada data keluarga yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dipilihnya Desa Citamiang sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasinya tidak terlalu dekat dengan daerah perkotaan dan tidak terlalu jauh dengan daerah pedalaman, sehingga diharapkan data keluarga yang diperoleh bisa lebih heterogen. Saya ulangi ya teman-teman, untuk di pendahuluan atau latar belakang itu masalah yang disampaikan jelas menganalisis tujuan atau masalah utama yang diselesaikan dalam artikel tersebut. Jadi, masalahnya kan tadi ini ada di sini, yang data keluarga di sini belum diklasifikasikan karena merujuk pada data keluarga yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nah, karena populasi penduduk di Indonesia kan semakin bertambah juga, saya ambil dari sini pendahuluannya. Dan ini hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemiskinan keluarga yang dijadikan bahan penelitian merupakan data keluarga dari Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, data keluarga yang diperoleh di sini belum diklasifikasikan karena merujuk pada data keluarga yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nah, ini sama ya teman-teman, kayak yang tadi saya bilang, dipilihnya Desa Citamiang sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasinya tidak terlalu dekat dengan daerah perkotaan dan tidak terlalu jauh dengan daerah pedalaman sehingga diharapkan data keluarga ini belum bisa diterapkan. Terus lanjut ada metode penelitian dari artikel pertama. Metode penelitian yang digunakan metode Fuji Tahani dengan kerangka kerja penelitiannya identifikasi masalah, pengumpulan data, pengumpulan eh, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Nah, di sini ada metode kerangka kerja penelitiannya ya. Yang pertama ada identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Untuk yang di artikel kedua, metode penelitian ini dibantu dengan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle atau SDLC Waterfall dengan menggunakan metode fusi Tsukamoto dan dengan rancangan pelaksanaan dimulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Coba kita cek langsung di artikel 2-nya. Nah, di sini metode penelitian adalah sistem pendukung keputusan ini. Ya, SDLC itu Software Development Life Cycle Waterfall. Ini. Terus metode penelitiannya dimulai dari sini. Nah, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Terus dilanjut lagi ke artikel pertama, ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian tentang pengklasifikasian di tingkat keluarga
Hasil dari penelitian tentang pengklasifikasian tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Citamiang dengan logika fusi model Tahani dengan 5 sampel keluarga menunjukkan bahwa 2 orang yang tergolong dalam keluarga tidak mampu. Di hasilnya kita cari di bagian bawah. Nah, di sini dari kelima data keluarga yang diklasifikasikan ada 2 keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan keluarga sebagai keluarga tidak mampu. Di sini ya teman-teman. Sini. Jadi di sini juga menampilkan ada tabelnya. Di sampelnya ada 5 orang dan keluarga yang tidak mampu juga ini. Terus lanjut di artikel 2, hasil dan pembahasan pengujian pada 8 titik air sungai di 4 Kecamatan Karawang menghasilkan rata-rata nilai 69,59 atau baik. Akurasi model fusi Sukamoto 80% dalam mengklasifikasi kualitas air sungai 7 parameter. Sistem membantu menjaga kualitas air dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Lanjut lagi ke artikel. Kita cari hasil dan pembahasannya itu jadi kesimpulannya. Jadi hasil itu relevan dengan tujuan dan penelitian pembahasannya logis berdasarkan data. Jadi hasil pembahasannya ini sudah di apa ya namanya sudah logis dengan hasil pembahasannya. Ada di sini. Pengujian pada 8 titik air sungai di 4 kecamatan Karang menghasilkan rata-rata nilai 8,59. Baik, sistem ini membantu menjaga kualitas air dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Teman-teman bisa cari di sini di bagian kesimpulan. Lanjut kesimpulan dari kedua artikel ini. Di artikel kedua ya. Nah, lanjut ke artikel 2 dulu. Dari penelitian menggunakan logika fusi Sukamoto, sistem ini dibuat untuk menilai kualitas air, dan hasilnya sistem ini menghasilkan 80% berdasarkan penelitian di 8 titik sungai di 4 kecamatan. Hasil tersebut masih bisa dinaikkan lagi seiring ada perbaikan sistem dalam penelitian. Jadi sama ya teman-teman, kesimpulannya saya ambil juga dari kesimpulan artikel 2. Untuk di artikel satunya, kita lihat. Di sini dari penelitian menggunakan logika fusi model Tahani dasar Citamiya tentang pengklasifikasian kesejahteraan keluarga, hasil tersebut dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keluarga tidak mampu, prasejahtera, dan sejahtera. Penelitian ini dilakukan dengan subjek 1 per 1 sehingga memakan waktu yang relatif lama, tapi hasilnya sudah cukup memuaskan dan bisa digunakan oleh pemerintah desa. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan penerapan logika fusi model ini dalam klasifikasi kesejahteraan keluarga yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu keluarga tidak mampu, prasejahtera, dan sejahtera. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengklasifikasi menggunakan keluarga model tadi memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Nah, di sini hal ini dikarenakan proses pengklasifikasian kesejahteraan keluarga diperoleh dengan melakukan query 1 per 1. Atau penelitian ini melakukan dari 1 orang.
Terus lanjut di kualitas dan kredibilitas isi ada keaslian. Jadi keasliannya artikel menawarkan ide baru atau kontribusi signifikan di bidangnya. Di artikel pertama, penelitian ini dilakukan langsung menggunakan data keluarga dari Desa Citamiang Sukabumi. Data yang dipakai adalah data asli yang didapatkan dari pemerintah desa. Dan model fusi Dahani yang digunakan juga diterapkan langsung untuk meningkatkan klasifikasian kesejahteraan keluarga. Jadi ini artikelnya itu keasliannya menggunakan data ya teman-teman. Ini datanya dari sebelah sini. Terus lanjut ke artikel 2. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan dari 8 titik sungai di 4 kecamatan di Karawang. Data yang digunakan adalah data nyata dari kondisi sungai dan sistem yang dikembangkan benar-benar dirancang khusus untuk penelitian ini. Metode fusi Sukamoto yang diterapkan juga bukan sekedar teori tapi sudah diuji dengan data asli untuk mengklasifikasikan kualitas air sungai. Jadi kesimpulan maaf, untuk keaslian teman-teman ini berarti artikel ini menawarkan ide baru. Tentu kalau misalkan yang ini, sebentar. Nah ini metode fusi Sukamoto diterapkan juga sekitar. Nah ini pengujiannya sudah ada hasil pengujiannya. Ini ada tabel daftar pengujian dari artikel yang ngelakuin penelitian. Terus di sini juga ada kualitas air sungai 8 titik 8 titik sungai di 4 kecamatan. Ini ada Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Timur, dan Teluk Jambe Barat. Ini hasil-hasilnya. Terus lanjut ke referensi. Referensi di artikel 2 dulu ya teman-teman. Ini referensinya kita cari di paling bawah. Nah, ini referensinya yang saya tulis. Maaf, ini referensi dari artikel, kemudian saya catat lagi di sini. Terus lanjut lagi ke referensi artikel 1. Nah, ini referensinya di daftar pustaka ya, teman-teman. Lanjut lagi ke kritik metode. Jadi, kritik metode itu terdapat kelemahan dalam metode atau pendekatan yang digunakan. Di artikel yang pertama, metode penelitian menggunakan alga fusi model tahan yang diterapkan dengan langkah-langkah yang jelas. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan lagi. Contohnya, jumlah sampel yang sedikit, proses query yang lambat. Jadi, di artikel yang pertama itu kan tadi penelitiannya menggunakan sampelnya 5 orang. Hanya 5 orang. Mungkin untuk penelitian ke depannya kita tambah lagi untuk sampelnya orang-orangnya gitu. Terus juga prosesnya itu kita ganti atau mungkin kita perbaiki lagi agar lebih cepat. Atau kita juga bisa ganti ke metode yang lain seperti itu. Terus di artikel yang kedua, metode penelitian menggunakan logika fusi Sukamoto yang masih menggunakan model SDL Jawa Terpal yang terkesan kaku dan kurang fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Akurasinya baru ada 80% sehingga masih ada peluang untuk salah prediksi.
Lanjut di artikel 2. Nah, metode penelitian menggunakan Lucas Longmoto ini kan hasil akurasinya baru 80%. Jadi diharapkan untuk ke depannya itu masih bisa ada kenaikan akurasinya jadi 100% dan untuk peluang salah prediksinya itu tipis ya teman-teman. Ini bisa kritik metode itu kan kita mencari kayak kelemahannya gitu ya. Terdapat kelemahan dalam metode atau pendekatan yang digunakan. Sebenarnya udah bagus, cuma nanti untuk penelitian selanjutnya lagi gitu ya. Lanjut ke kualitas analisis. Di artikel kedua ya, lanjut dulu ke artikel 2. Analisis dalam penelitian ini baik karena menggunakan data nyata dari 8 titik sungai di Karawang dan mengolahnya dengan metode fungsi Sakamoto yang mencakup 7 parameter air seperti pH, suhu yang relevan hanya untuk menilai kualitas air, hanya saja akurasinya baru 80% dan belum membahas teknologi tentang IoT. Nah, jadi teknologi IoT itu ada di sini. Nah, ini penelitian SPK yang diperluas lagi dengan fitur IoT dapat diperluas lagi juga langsung air langsung dan investasi lebih lanjut terkait dengan pada saya yang membantu kelestarian sistem. Lanjut lagi di relevan dengan topik yang artikel pertama. Artikel ini sangat relevan dengan topik pengklasifikasian kesejahteraan karena langsung membahas penggunaan logika fusi model ini sebagai metode menganalisis data keluarga. Sistem pengaplikasiannya bisa menggunakan Fuzzy-Tech. Fuzzy-Tech adalah perangkat lunak yang dapat merancang mensimulasikan hasil yang sama seperti FES Toolbox di MATLAB. Sebentar. Kualitas analisis. Jadi untuk kualitas analisis ini, untuk relevan dengan topik, isi artikel memiliki keterkaitan atau mendukung pembahasan penelitian. Jadi untuk di artikel 2, artikel 1, nah, sini ya, klasifikasi keluarga hasil dengan menggunakan software Fujita. Fujita adalah perangkat lunak yang dapat merancang dan mensimulasikan hasil yang sama seperti VS-Toolbox di MATLAB. Nah, ini ada juga pembahasannya dalam artikel. Terus yang kedua, artikel 2, pengembangan sistem untuk menilai kualitas air sungai menggunakan metode fusi Sakamoto. Penelitian ini sesuai dengan kebutuhan untuk memantau kondisi air secara lebih efisien, terutama di wilayah yang mengalami pencemaran seperti Karawang. Dengan menggunakan 7 parameter air yang relevan, sistem ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas air tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, meski ada beberapa kekurangan. Seperti belum adanya integrasi IoT, penelitian ini relevan karena menawarkan solusi praktis dan berbasis data nyata untuk masalah pencemaran air. Nah, ini kan. Ini teman-teman bisa baca di sini dan juga bisa di sini. Kesimpulan juga bisa.
Nah, terus lanjut kontribusi pada teori. Kontribusi pada teori penelitian menurut artikel 2 ini. Artikel ini menunjukkan bagaimana metode fusi Sakamoto bisa diterapkan untuk menilai kualitas air sungai berdasarkan 7 parameter. Penelitian ini memperkuat penggunaan fusi dalam mengenai data yang kompleks dan variabel yang terkait seperti pH, suhu, dan salinitas. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa fusi Sakamoto dapat diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web. Bahwa teori ini lebih praktis dan relevan untuk memantau lingkungan. Hasilnya, penelitian ini bukan cuma memperkaya teori, tapi juga menunjukkan bagaimana metode ini digunakan di dunia nyata. Jadi teman-teman, untuk yang artikel 2 ini kan menilai kualitas air sungai berdasarkan 7 parameter. Penelitian ini juga sudah ada menggunakan data gitu. Jadi nantinya itu penelitian ini tujuannya untuk digunakan di dunia nyata, bisa digunakan di penilaian air sungai yang lainnya juga. Jadi tidak hanya di misalkan kalau yang di artikel 2 ini kan di daerah Karawang, mungkin bisa juga digunakan di daerah teman-teman juga. Terus yang artikel pertama ini, artikel ini berkontribusi menunjukkan bahwa model fusi Tahani tidak hanya bisa digunakan di bidang teknik atau industri, tapi juga di bidang sosial. Contohnya, klasifikasi keluarga, kesejahteraan keluarga. Kemudian artikel ini memberikan saran untuk memperluas indikator termasuk aspek spiritual dan penggunaan metode alternatif seperti topsis dan menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan teori di masa depan dengan memperluas cakupan analisis. Jadi di artikelnya juga tertulis beberapa metode topsis ya untuk pengembangan selanjutnya. Hmm. Sebaiknya menggunakan metode topsis agar berikan positif variabel untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi untuk penelitian ke depannya, untuk artikel 1 bisa menggunakan metode topsis. Ini sudah tercatat juga di artikelnya. Kontribusi pada teori penelitian ini juga artikel tersebut memberikan dasar teori, wawasan, atau data untuk mendukung penelitian selanjutnya. Tuh, jadi nanti untuk penelitian selanjutnya di artikel 1 ini bisa menggunakan metode topsis. Terus lanjut lagi ke hubungan tematik antar artikel. Nah, jadi hubungan tematik antar artikel ini sama-sama ya dari kedua artikel ini tuh membahas tentang em, kalau yang ini menggunakan fusi juga sama-sama menggunakan logika fusi dengan model yang berbeda. Kalau di artikel 1 ini berfokus pada penerapan logika fusi model Tahani untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga di desa Citamiang. Hubungan tematiknya terletak pada penggunaan teknologi fusi logika fusi untuk mengatasi kompleksitas dan sosial ekonomi. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa dapat mengidentifikasi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka untuk mendukung program pembangunan dan kebijakan sosial yang lebih lanjut. Nah, untuk yang artikel kedua, artikel ini membahas penerapan metode fusi Sukamoto dalam sistem pendukung keputusan SPK untuk menilai kualitas air di Sungai Karawang. Hubungan tematiknya adalah penggunaan logika fusi untuk mengolah data lingkungan yang kompleks sehingga menghasilkan klasifikasi kualitas air yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap pencemaran. Hal menunjukkan bagaimana teknologi fusi berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di bidang lingkungan. Jadi untuk kedua artikel ini sebenarnya sama-sama apa ya untuk kalau yang untuk artikel pertama ini lebih untuk masyarakat dan pemerintah. Dan kalau yang ini lebih ke masyarakatnya tuh.
Lanjut lagi di perbedaan dan persamaan. Nah, di artikel pertama, artikel ini menggunakan metode dan fokus pada aspek sosial ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, berfokus pada pengklasifikasian berdasarkan indikator tertentu yang hasilnya ditunjukkan untuk pemerintah desa. Dan untuk yang di artikel 2, artikel ini menggunakan metode fungsi Tsukamoto yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mengolah data yang kompleks serta berfokus pada pengklasifikasian pada indikator tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menilai kualitas air sungai yang fokus pada aspek lingkungan untuk membantu masyarakat dan pemerintah memahami kualitas air. Lanjut lagi, di ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, di artikel 1 ini bisa menambahkan teknologi Internet of Things atau IoT adalah sistem logika fusi model tadi. Misalnya data tentang penghasilan kondisi rumah atau jumlah tanggungan keluarga bisa langsung diupdate melalui aplikasi itu perangkat khusus. Pendekatan ini juga membuat proses pengumpulan data menjadi lebih praktis dan efisien. Jadi, di artikel pertama kan belum ada pembahasan tentang ini ya. Baru ada, ya, coba kita lihat tabelnya. Nah, sini kan baru ada kayak di penghasilan tanggungan usia dan tanah. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan sama kondisi rumah. Terus juga tanggungan keluarga sudah ada. Mungkin juga untuk pendidikan juga bisa ditambahkan. Nah, terus untuk yang artikel kedua, mengintegrasikan sistem penilaian kualitas air dengan teknologi Internet of Things atau IoT juga. Dengan IoT, sensor-sensor bisa dipasang di beberapa titik sungai untuk mengukur parameter pH, suhu atau salinitas secara otomatis dan real time. Pendekatan ini juga bisa membantu mendeteksi masalah pencemaran lebih awal dan pengambilan tindakan segera. Jadi nantinya itu di setiap titik-titik sungai bisa dipasang dengan teknologi IoT dengan sensor ini. Jadi bisa mem- membantu itu dengan cara real time atau nyata. Terus lanjut di hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Di artikel pertama menambahkan indikator kesejahteraan yang lebih lengkap, seperti kesehatan dan pendidikan agar hasil klasifikasinya lebih menyeluruh. Pengujian sistem juga perlu dilakukan dengan data yang lebih banyak untuk meningkatkan akurasi pembaruan data secara rutin. Juga penting untuk menjaga relevansi hasil dan integrasi dengan sistem pemerintah lainnya dapat meningkatkan efisiensi pendataan. Terus di artikel yang kedua, meningkatkan dengan memperluas sumber titik pengambilan sampel air agar hasilnya lebih representatif. Sistem juga bisa diperbaiki dengan menambahkan fitur peringatan dini untuk mencegah pencemaran secara real time atau fitur yang langsung gitu. Jadi antar muka pengguna perlu dirancang lebih sederhana agar dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa kesulitan. Selain itu, integrasi dengan teknologi IoT dan data historis akan membuat sistem lebih efisien dan memberikan analisis yang lebih mendalam. Terus hal yang perlu dikembangkan, menambahkan lebih banyak indikator kesejahteraan keluarga seperti kesehatan dan pendidikan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Selain itu, sistem perlu diuji dengan data yang lebih banyak agar hasilnya lebih akurat dan dapat diterapkan di berbagai kondisi. Pengembangan sistem yang lebih user-friendly juga penting bagi masyarakat atau aparat desa menggunakan dengan mudah integrasi dengan sistem pemerintah lainnya akan membantu mempercepat proses pendataan, meminimalkan duplikasi data. Jadi teman-teman di artikel 1 ini mungkin ya kayak saya tadi bilang ada menambahkan tentang kesehatan juga, terus riwayat pendidikan itu untuk memberikan gambaran lebih lengkap karena dari yang sampel data keluarga ini masih kurang lengkap. Terus untuk artikel 2
memperluas jumlah titik sampel air untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Selain itu, perlu ditambahkan fitur peringatan dini untuk mendeteksi pencemaran air secara real time sehingga tindakan bisa diambil lebih cepat. Pengembangan terbuka yang lebih sederhana dan digunakan juga untuk kepentingan masyarakat umum bisa mematuhinya dengan mudah dengan membuat sistem lebih memberikan akses lebih mendalam. Jadi teman-teman, untuk artikel 2 ini nanti bisa ditambahkan lagi jumlah titik sampelnya tadi awalnya 8, mungkin bisa jadi 20 atau lebih gitu. Lanjut, usulan pengembangan di artikel 1, klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga menggunakan logika fusi model Tahani dapat dikembangkan dengan menjelaskan prinsip dasar logika fusi, memberikan contoh studi kasus, dan menilai kinerja model melalui akurasi dan presisi. Pengembangan lebih lanjut bisa mencakup penambahan variabel seperti pendidikan dan kesehatan serta pembuatan aplikasi praktis untuk memudahkan evaluasi kesejahteraan. Jadi untuk penelitian lebih lanjut nantinya ini bisa ada dari yang mau pemerintah ini bisa menggunakan aplikasi praktis. Jadi data-datanya sudah terkumpulkan bisa dibuatkan atau disusunkan dalam satu sistem seperti itu. Terus lanjut di artikel kedua menambahkan penjelasan lebih mendalam tentang cara kerja metode fusi Tsukamoto dalam menangani ketidakpastian data kualitas air. Selanjutnya, artikel bisa mencakup contoh penerapan metode ini pada analisis kualitas air di berbagai lokasi seperti sungai atau danau. Untuk mengeluarkan hasilnya, untuk meningkatkan aplikasi praktis bisa disarankan pengembangan sistem monitoring kualitas air berbagai metode fusi Tsukamoto yang dapat digunakan oleh instansi terkait. Selain itu, artikel dapat menyarankan evaluasi akurasi model dengan membandingkan dengan metode lain serta membahas pengaruh faktor lingkungan terhadap analisis hasil. Lanjut lagi di hasil temuan. Di artikel 1, pemerintah desa dapat menggunakan sistem pengklasifikasian dengan logika fusi model tahan ini untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai, atau program pendidikan. Dengan sistem ini, pemerintah desa bisa lebih cepat dan objektif dalam membuatan proses SKTM untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jadi setelah sampel datanya terkumpul itu kan sudah terbentuk keluarga yang mampu, keluarga tidak mampu, atau keluarga yang prasejahtera gitu. Jadi mempermudah pemerintah desa itu untuk membuat SKTM dan lain-lainnya. Terus lanjut di hasil temuan artikel 2, aplikasi berbasis metode fusi Tsukamoto mampu membantu menilai kualitas air sungai secara praktik dengan menggunakan 7 parameter utama seperti pH, suhu, dan salinitas. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi web yang mudah diakses oleh pengguna, termasuk pemerintah dan masyarakat, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Itu ya teman-teman. Terus lanjut, dampak pada teknik. Yang artikel 1, pemerintah desa dapat memahami status kesejahteraan keluarga di wilayahnya dengan lebih detail. Hal ini membantu dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan perancangan program pembangunan yang lebih efektif. Teknik logika fusi metode memungkinkan data keluarga diolah lebih akurat meskipun terdapat ketidakpastian dalam informasi. Misalnya, penghasilan keluarga yang tidak pasti dapat dikategorikan ke dalam tingkatan tertentu rendah, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kan yang data ini kan belum diolah lebih akurat lagi ya, belum termasuk yang misalnya penghasilan keluarga yang tidak pasti dapat dikategorikan ke dalam tingkatan tertentu, misalkan pendapatannya rendah atau sedang atau tinggi seperti itu. Nah, terus lanjut di artikel 2, metode fusi Tsukamoto memberikan dampak positif dalam pengolahan kualitas air sungai. Dengan pendekatan ini, analisis data kualitas air menjadi lebih sederhana dan efisien. Meskipun melibatkan parameter yang kompleks, sistem ini membantu pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi air tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang parameter teknis sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, lanjut lagi yang terakhir, ada membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari perbaruan artikel
Nah, yang pertama itu saya, ingin nanti ke depannya jika ada kesempatan ini akan membuat, penelitian tentang pengklasifikasian ekonomi masyarakat di desa di sana menggunakan logika modal Topsis. Seperti yang disarankan tadi yang di artikel pertama itu untuk, penelitian, lanjutnya itu menggunakan metode Topsis. Jadi saya kemungkinan dia akan menggunakan, logika fusi modal Topsis yang dilakukan penelitiannya itu di desa di sana atau di desa saya sendiri. Terus yang kedua, pengembangan sistem putusan kualitas air minum isi ulang menggunakan reproduksi model Sukamoto di Kecamatan Bumi Ayu. Jadi hampir sama sih untuk yang artikel 2 tadi itu berlanjutannya itu saya pengen digunakan itu menilai kualitas air sungainya kayak maaf menilai kualitas air untuk diminum atau isi ulang galon seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton, sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.